Seringkali kita merasakan kalau hidup kita adalah hidup yang paling menderita. Begitu banyak kekurangan yang kita miliki, sehingga kita kesulitan untuk melihat kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ini semua diperparah oleh sikap buruk orang lain. Tidak sedikit dari mereka yang menyiramkan minyak kepada tubuh kita yang sedang luka. Tentu saja, ini akan memperparah keadaan dan membuat kita melihat sesuatunya dengan lebih buruk lagi. Buat teman-teman yang belum punya pasangan, mereka akan selalu ditanyain kapan nikah. Ketika sudah menikah, mereka ditanyain kapan punya anak. Setelah punya anak, orang tersebut akan ditanyain tentang kapan punya rumah, kapan punya mobil. Dan lingkaran ini akan terus berlanjut, nggak terputus. Dan ini harus kita sadari dan kita pahami. Jangan sampai pikiran kita dibawa-bawa oleh suatu hal yang buruk, sesuatu yang tidak kita punyai. Karena yang namanya manusia, kita nggak bisa memiliki segala-galanya. Di balik suatu kelebihan, akan selalu ada kekurangannya. Nah, dari sini kita bisa memahami kalau hidup kita akan selalu berkekurangan, dan orang lain pun akan selalu membicarakan kekurangan tersebut. Itulah cara yang mereka kerjakan untuk menjadi lebih bahagia, dengan melihat orang lain menderita. Dan itu nggak apa-apa, karena sejatinya mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri. Ini artinya kita harus bisa menerima dengan ikhlas apa-apa yang terjadi kepada diri kita. Ini penting untuk kita kerjakan karena kita akan terhindar dari penyakit hati. Jangan sampai kita terbiasa untuk melihat keburukan sehingga kita tidak bisa melihat cahaya di balik kegelapan. Tentu aja, hidup di dalam kegelapan bukanlah hal yang kita inginkan. Bayangin aja, hidup dengan pola pikir yang buruk. Kita nggak bisa ngelihat kebaikan, yang kita lihat cuma keburukan. Tentu aja, bukan hidup seperti itu yang kita inginkan. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat kebaikan di dalam keburukan? Caranya sederhana. Kita bisa menuliskan 10 kebaikan yang ada di dalam diri kita. Menulisnya pun nggak harus pakai buku. Kita bisa menulis kesyukuran ini di dalam HP kita. Nah, ini mesti dikerjain 3 kali seminggu selama 3 bulan. Dengan melakukan ini, maka kita akan terbiasa untuk melihat berbagai kebaikan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat dunia ini dengan lebih baik, dan kita pun akan menjadi lebih damai karenanya. Karena sejatinya, kita adalah manusia. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ketika kita tidak mengingatkan diri kita dengan kebaikan, tentu aja kita akan diingatkan dengan hal yang sebaliknya, yaitu keburukan. Dan semuanya berjalan secara otomatis, tanpa kita sadari. Lalu, inilah hal yang berada di dalam kuasa kita. Kita bisa melihat kebaikan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita terbiasa untuk melihat keburukan, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan yang ada di dalam diri kita. Bayangin aja, ketika kita tidak bisa melihat kebaikan yang ada di dalam hidup ini. Tentu aja, hidup tersebut bukanlah hidup yang mudah. Karena ketidakmampuan untuk bersyukur gak akan ada obatnya. Gak peduli seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa baik orang lain terhadap diri kita. Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan diri sendiri, maka semuanya akan menjadi percuma. Dan kita pun harus selalu mengingat kalau keburukan dan kekurangan itu akan selalu ada. Inilah yang namanya hidup. Ada siang, ada malam, ada malaikat dan setan. Dan kita pun harus terbiasa untuk melihat kebaikan. Karena lawan dari kebaikan tentu aja keburukan.